Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teriring doa, harapan, dan kerinduan bahwa jemaat Tuhan semua berada dalam kondisi yang baik, diberkati Tuhan dan dipeliharanya, serta yang dalam pergumulan terus dikuatkan dan diberikan hikmat menjalani hidup dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 24 Januari 2024. Adapun bacaan kita pada hari ini diambil di dalam kitab Mazmur nomor 46, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah, sumber kekuatan dan perlindungan kami. Saat ini kami bersyukur bahwa kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan kami menyediakan hati, beri kami hikmat, sehingga kami bersama-sama bersuka cita di dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 46 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Allah, kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan kita saat ini. Dalam tema Allah sumber kekuatan dan perlindungan. Puangmo otoona kamatotoran sia pentilindungan. Itu tema yang boleh kita bersama-sama dengarkan dan kita renungkan dalam sukacita. Saudara-saudara, ketakutan merupakan realitas yang selalu membayang-bayangi perjalanan hidup manusia. Penyebabnya pun beragam. Salah satunya ketika manusia diterpa angin badai yang membuatnya kehilangan pengharapan dan keberanian menjalani hidup. Tentu, pada kondisi itu, kekuatan dan perlindungan menjadi kerinduan setiap insan. Angin badai dapat pun kita katakan persoalan hidup. Lantas, kemana manusia harus mencari pertolongan, perlindungan? Saudara-saudara, pemazmur dalam pembacaan kita
memberikan kita jawaban bahwa sumber kekuatan dan perlindungan hanya di dalam Tuhan. Secara sengaja, pemazmur menggambarkan kemahakuasaan Allah dalam 3 bait. Pertama, dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Allah diperlihatkan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Pada ayat yang kedua, Allah kemudian disebut penolong dalam kesesakan, masih dalam ayat yang kedua. Dan juga Allah digambarkan sebagai yang kekuasaannya kokoh selama-lamanya. Bait ini menjelaskan bahwa dalam setiap gumul juang manusia, Allah dapat diandalkan. Kemudian pemazmur dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 mau menceritakan kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera bagi umatnya. Saudara-saudara, pada bagian kedua ini kita bisa membandingkan Yesaya 37 sampai 38 yang mengisahkan bagaimana Allah bertindak meluputkan umatnya dari musuh-musuhnya, khususnya Asyur. Nah, hal yang ketiga, bahwa di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12, pemazmur mengajak kepada setiap umat Tuhan untuk merespons dengan syukur setiap karya-karya Allah yang selalu merancangkan damai sejahtera bagi semua. Ketiga bait tersebut meyakinkan kita bahwa sungguh Dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Pergumulan dan kesesakan memang mewarnai perjalanan hidup kita dan tidak jarang berujung pada ketakutan menjalani hidup. Namun, mari kita bersama meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menolong dan mengeluarkan kita dari bencana hidup yang dahsyat. Firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, boleh menolong kami, meyakinkan kami bahwa menjalani kehidupan kami, Engkaulah Allah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terus memberkati umat-Mu yang saat ini boleh berkarya masing-masing dimanapun mereka berada, dalam sukacita kebahagiaan mereka, yang terus menopang umat-Mu, melawat mereka dalam kondisi-kondisi hidup yang bergumul. Ya Bapa di surga, Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan. Saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan, Allah kami, di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, selamat berbahagia, selamat beraktivitas, dan teruslah menjalankan aktivitas, kegiatan, dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam keyakinan bahwa Allah yang menjadi sumber kekuatan, Dia yang terus menyatakan perlindungannya, Dia yang terus akan menopang, Dia terus menyertai dalam setiap aktivitas kita. Haleluya. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati segenap umat-Nya. Tuhan memberkati rumah tangga dan setiap kerinduan-kerinduan jemaat Tuhan. Damai sejahteranya terus berlaku dalam kehidupan kita. Amin.